Ada sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu masyhur hingga dikisahkan secara turun-temurun dan telah dialih bahasakan ke dalam berbagai bahasa lainnya. Kisah ini bernama Laila dan Majnun, sepasang kekasih penjalin kisah cinta abadi yang berakhir tragis. Kisah ini sebetulnya sudah dikenal di Persia atau Iran pada abad ke-9. Namun kisah cinta ini baru populer setelah dirangkai indah oleh seorang pujangga yang juga berasal dari Persia yang bernama Nizami Ganjavi. Oleh karena itu, terdapat berbagai versi yang ditulis ulang oleh para penulis lainnya. Dikisahkan ada seorang lelaki muda bernama Kais. Ia adalah seorang laki-laki biasa, bukan berasal dari keluarga yang kaya ataupun terhormat. Suatu hari ketika sedang mengenyam pendidikan di suatu sekolah agama, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Laila. Dan pada saat itu juga, ia jatuh cinta pada gadis tersebut. Sebagai bentuk rasa cintanya, Kais mempersembahkan puisi-puisi yang indah. Laila terkagum pada puisi Kais. Ia pun juga menaruh perasaan yang sama kepada Kais. Kais yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok Laila. Ia bahkan tak segan membacakan puisi tersebut dimanapun ia berada, termasuk di sudut-sudut jalanan. Tak peduli pada orang lain yang mengacuhkannya. Begitulah pada zaman dahulu cinta yang tak mengenal sekat. Laila adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebagai putri dari keluarga kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunting oleh lelaki dengan kedudukan yang setara sehingga ia bisa hidup dalam gelimangan harta dan kekayaan. Namun, cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci yang hanya akan ia persembahkan kepada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan ia telah menemukan sosok tersebut dalam diri Kais. Begitu usia mereka sudah matang, Kais yang dijuluki Majnun atau gila oleh orang-orang lantaran kegilaannya terhadap Laila, memberanikan diri untuk meminta restu kepada ayah Laila. Hasilnya sudah tentu dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah permintaan dari Kais dan Laila. Ayahnya beralasan bahwa jika ia membiarkan anak gadisnya menikah dengan lelaki yang tidak setara, maka kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun pun terkejut dan tak kuasa menahan kesedihan. Ia putus asa hingga kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah dan keluarganya. Ia tinggal di padang belantara yang dipenuhi dengan hewan-hewan buas. Di sanalah ia menjalani hidup dalam pengasingan dan kesendirian. Dalam keterpurukannya, ia tak henti-hentinya menulis puisi yang berkisah tentang kekasih pujaannya itu. Ketika menulis puisi, Majnun hanya bersenjatakan dahan kayu dan menulisnya di atas pasir. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan pria lain. Pria itu bernama Ibnu Salam yang langsung datang melamar Laila. Meski hatinya menolak, namun Laila tetap terpaksa mengiyakan karena tak tega membawa aib bagi keluarganya. Sepanjang hidupnya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi menjamah kesucian Laila. Meski tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya, Laila tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita menyakitkan ini lambat laun sampai juga ke telinga Kais si Majnun. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini. Sejak saat itu ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di pedalaman hutan. Hari-harinya hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap kali berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tidak bersahabat. Beberapa pelancong dari negeri seberang pernah melihat dirinya ketika mereka tengah berpergian dari dan ke dalam kota. Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal. Mengetahui hal ini,
Laila berniat mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Ia bertemu seorang pria tua yang mengatakan sering melihat Majnun di gurun pasir. Laila pun meminta pria itu untuk menyampaikan pesan kepada Majnun. Melihat Laila yang memohon sesenggukan, pria itu akhirnya menyetujui permintaan Laila. Suatu hari ketika pria tersebut kembali menemukan Majnun, ia pun memberitahukan kabar duka itu. Tersiksa, terpuruk, dan penyesalan mendengar kabar kepergian orang tuanya. Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun itu. Beberapa tahun setelahnya, suami Laila pun meninggal. Meski tengah dirundung duka, wanita tersebut tetap berharap dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya selamanya. Namun sayangnya takdir tak berkata demikian. Dalam tradisi sukunya, Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun penuh tanpa menemui orang lain sekalipun. Mengetahui hal tersebut, Laila menangis. Ia tak terima jika harus menunggu 2 tahun lagi lamanya untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hati. Ia sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Laila pun menyerah pada kehidupannya. Ia meninggal akibat sakit hati yang tak tersembuhkan, sendirian di masa perkabungan, tanpa mampu menemui Majnun yang ia cintai. Kabar kematian Laila pada akhirnya sampai juga terdengar oleh Majnun. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung pergi menuju tempat di mana Laila dikuburkan. Di sana ia menghabiskan waktunya dengan menyesali dan menangisi Laila, sosok pujaan hati yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Ia pun meninggal dunia dengan damai dan jasadnya terletak tepat di pinggir makam Laila. Ketika kerabat Laila datang untuk berziarah ke makam Laila, mereka mengetahui bahwa sosok di sampingnya adalah Kais yang dulu dicintai oleh Laila. Kais si Majnun pun dikubur di samping Laila. Begitulah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir memilukan. Namun kisah perjuangan mereka dalam menjaga kesucian cinta bagi satu sama lain akan terus abadi dan selalu dikenang, terutama oleh insan-insan manusia yang mencari cinta suci dan kekasih sejatinya.